Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih tahu ke kalian kenapa kok kalian itu harus sekolah di Mugaru. Kan banyak tuh ya di luar sana yang bilang kalau semua sekolah kan sama aja. Kenapa kok harus pilih Mugaru? Loh. Tunggu dulu guys, dengerin dulu penjelasanku. Alasan pertama kenapa kalian harus pilih Mugaru adalah penguatan profil siswa dengan kurikulum nasional. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat membuat siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Bukan itu aja guys, guru-gurunya yang asik dan friendly bikin pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Kayak Bu Manda. Halo. Alasan kedua, kenapa kalian harus pilih Mugaru? Karena guys, di Mugaru itu ada pelajaran Ismoba, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab untuk penguatan karakter keislaman para siswa. Alasan yang ketiga, kenapa sih kok kalian harus pilih Mugaru? Karena guys, di Mugaru itu juga menggunakan kurikulum ACT untuk penguatan bahasa Inggris para siswa. Dan yang gak kalah penting guys, alasan yang keempat nih, kenapa kamu harus pilih Mugaru? Karena untuk penguatan ilmu Al-Quran, Mugaru bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Nah, yang terakhir nih guys, alasan kenapa kalian harus pilih Mugaru? Karena di Mugaru itu punya 7 nilai luhur. Dan hal inilah yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain. Terus, apa aja sih 7 nilai luhur Mugaru? Yang pertama, visi yang kuat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, ketangguhan. Yang keenam, berpikir reflektif. Yang ketujuh adalah kerjasama. Nah, itu tadi guys adalah alasan kenapa kalian harus pilih Mugaru. Hari ini aku spill dikit-dikit dulu ya, karena kalau aku spill semuanya nanti durasi videonya bakal panjang banget. Ingat ya guys, ini part 1. Ditunggu ya part berikutnya. Akhirnya aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Rasulullah itu cinta dengan ganjil, maka yang kedua salam spesial untuk yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang ketiga, salam ganjil genap. Salam ganjil genap, salam ganjil pelengkap maksudnya ya. Yang laki-laki jangan sampai kalah dengan suara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillahi, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Agus Widianto MPD selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Mugaru, yang saya hormati juga seluruh Dewan Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang terhormat juga Bapak Afif Hidayatullah SE SPD, yang insya Allah akan menjadi narasumber pada acara Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru dan semua yang saat ini sedang mendengarkan suara saya, Ustadz doakan mudah-mudahan insya Allah bisa reuni di surga. Semuanya cantik dan ganteng semuanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan setelah merasakan liburan akhir pekan. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, bertatap muka, sembari mengingat
favorit umat manusia, idola umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tak lupa juga selalu bersolawat. Kita kirimkan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Ustadz cek, kira-kira kalau ada ucapan solawat, maka kita harus membalas dengan kalimat. Baik, sudah tahu semuanya. Maka Ustadz ulang sekali lagi, kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan nanti di akhirat kita semuanya berhak mendapatkan syafaat. Siapa yang pengen dapat syafaat angkat tangan? Yang nggak pengen dapat syafaat gak usah angkat tangan. Baik, Masya Allah, insya Allah semuanya pengen dapat syafaat. Ya, anak-anak sekalian yang Ustadz cintai karena Allah, insya Allah sebelum rangkaian lomba, sebelum kita menyemarakkan Maulid Nabi, insya Allah diisi dengan tablik akbar. Maka sebelum kita mulai, ada baiknya kita lafazkan kalimat basmalah bersama-sama. 1, 2, 3, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilahkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah diwakili oleh Pandu kelas 7E. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عليما الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bacaan ayat suci Al-Quran kalau sudah selesai tidak perlu tepuk tangan ya, cukup ucapkan Masya Allah saja. Ya, baik.
atau bisa diganti dengan doa Allahummarhamna bil Quran. Baik anak-anak sekalian dan juga seluruh dewan guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Tigawaru, kurang rasanya kalau kita mengadakan tablik akbar tanpa adanya sambutan. Maka kami silahkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru, Ustadz Agus Widianto MPD, untuk memberikan sambutan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kami hormati teman-teman Ustadz-Ustadzah SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa SMP Muhammadiyah Tigawaru kelas 7, 8, dan 9. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah momen yang spesial, yang mana kita mencoba untuk napak tilas orang yang luar biasa, orang yang sepanjang tahun semakin lama itu followernya semakin banyak. Seorangnya sudah meninggal tetapi pengikutnya semakin banyak. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak sekalian, tentu di dalam figurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak nilai kebaikan, bahkan semuanya adalah nilai kebaikan. Sehingga istri beliau Aisyah, ada yang masih belum fokus? Sehingga Aisyah, istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya, wahai Aisyah, itu nanyanya ketika Rasulullah meninggal dunia, bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika di rumah bersama dengan engkau? Maka katanya Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Jadi Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, maka ketika ayat suci Al-Quran dibacakan, dilingkupi malaikat. Majelis ilmu itu adalah majelis yang dihadiri oleh ribuan malaikat. Maka bagaimana ketika di dalam dada seseorang itu penuh dengan bacaan ayat suci Al-Quran? Coba saya ingin tanya, siapa di antara kalian yang sudah 1 juz hafalannya? Ngacung? Yang sudah 1 juz? 1 juz sudah lewat? Ngacung? Alhamdulillah. Siapa di antara kalian yang sudah sholat subuh sebelum berangkat ke sini? Yang sudah sholat subuh, termasuk yang libur, yang biasanya sholat subuh, ngacung? Yang berangkat ke sini tadi, turunkan tangannya. Yang sudah pamit dan salim, tangan orang tua. Baik, silakan turunkan. Karena anak-anak sekalian, salah satu syarat orang yang baik akhlaknya, salah satu syarat dari orang yang baik akhlaknya adalah dia punya sifat santun. Akhlak itu baiknya diukur dengan 3, tertib, peduli, santun. Alhamdulillah kalian semuanya tertib, tidak ada yang terlambat. Dan santun itu ditandai, biasakan berangkat sekolah dipastikan sudah salim orang tua, salim, cium tangan, mohon doa.
Baik anak-anak sekalian, semoga momen ini, momen Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah momen bagi kita untuk lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena katanya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang senang menghidupkan ajarannya Rasulullah, dia adalah orang yang mencintai Rasulullah. Dan orang yang mencintai Rasulullah nanti akan dikumpulkan sesurga bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kepalkan tangannya, SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kurang semangat, SMP Muhammadiyah 3 Waru. Mugaru. Terima kasih anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru, Ustadz Agus yang kita cinta bersama. Baik anak-anak sekalian, lupa ya tadi password dari SMP Mugaru itu harusnya terucapkan supaya memotivasi semangat kita. Coba sekarang Ustadz yang tes. Mugaru. Nggak kompak ya. Coba Mugaru. Sepertinya nggak kompak karena salah gitu, nggak ada yang ingatkan ya. SMP Muhammadiyah 3 Waru. SMP Muhammadiyah 3 Waru. Mugaru. Masya Allah ya, meskipun yang perempuan masih ada yang loyo-loyo, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan setelah ini kita datangkan pematerinya tidak ada loyo lagi. Siapkan catatannya, diingat-ingat. Kalau misalnya tidak bawa catatan, mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kali ini bisa membuat kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanpa berpanjang lagi, kita persilakan pemateri atau narasumber peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Afif Hidayatullah SE MPD. Kepada beliau disilakan. Sebentar ya, dibuka sama moderator saya dulu, didengarkan, diikuti dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayangnya kita bisa berjumpa pada acara yang indah hari ini. Kakak-kakak, perkenalkan, saya Kia dari Permata Public Speaking yang akan membuka acara pada pagi hari ini. Kalau saya tanya bagaimana kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Bisa? Bagaimana kabar kakak-kakak yang hebat? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kakak-kakak, kemarin adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai pelajar yang baik, kita harus meladani sifat Rasulullah. Sifat sidik, amanah, juga fatona harus tertanamkan di dalam diri kita. Hari ini telah hadir Bapak Afif Hidayatullah yang akan membawakan seminar yang berjudul Anggun dalam Moral, Unggul dalam Akhlak untuk meladani Rasulullah. Beliau adalah motivator nasional, dosen Politeknik Semen Indonesia, dan pemilik Permata Public Speaking. Baik, beri tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih ya. Baik, adik-adik yang luar biasa, pointernya sama musiknya di ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik semua yang luar biasa. Belum nyala, belum. Musiknya belum nyala. Dibesarkan dari sana aja. Saya atur kontrolnya dari sini ya. Baik, adik-adik yang luar biasa yang sangat kompak di hari ini, saya naik sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam saya dengan ikhlas sambil senyum, duduknya tegap hadap saya doakan rezekinya lancar. Yang jawab salam saya dengan ikhlas, duduknya tegap, penuh semangat, saya doakan orang tuanya tahun depan naik haji. Yang jawab salam saya dengan ikhlas, duduknya tegap, tanpa bicara, dan hadap saya doakan ya Allah bisa kuliah setinggi-tingginya. Yang kompak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Afif, saya asli Gresik, saya dosen akuntansi di Poltek Semen. Saya juga guru public speaking di SMA Muhammadiyah 10 GKB. Saya juga guru public speaking di SD Muhammadiyah 2 GKB. Saya juga guru public speaking di SMA Semen Gresik. Saya juga pemilik lembaga PT Power Inspiration, pemilik sekolah public speaking Gresik, pemilik Outbound Inspirasi, dan juga pemilik rumah hipnoterapi Gresik. Adik-adik yang luar biasa, saya 10 tahun nangani anak pang. Saya 10 tahun nangani anak putus sekolah. Saya 10 tahun nangani anak yang hilang percaya diri. Saya 10 tahun nangani anak-anak yang depresi dan mau bunuh diri. Hampir 90% anak-anak yang bermasalah itu ternyata apa? Ternyata rumahnya tidak ada kehidupan, alias rumahnya hanya sekedar hidup. Hidup itu betul dia punya ayah, betul dia punya ibu, tapi ayah ibunya tidak bisa dirasakan keberadaannya. Akhirnya anaknya lebih suka di warung kok atau warung baik, gak nyala norek. Karena saya tahu mereka-mereka yang bermasalah, mereka-mereka yang ngantuan di sekolah, mereka-mereka yang sering ketiduran di sekolah, saya tahu rumahnya tidak ada kehidupan, sehingga di sekolah rasanya hampa towo, sing ditunggu bel pulang berbunyi. Karena sudah 10 tahun nangani anak pang, nangani anak putus sekolah, nangani anak hilang percaya diri. Baik, ada yang luar biasa. Sebelum saya mulai, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Soal pertama, yang kompak ya, yang gak ikut siap-siap ke depan. Soal pertama, silakan hitungan ketiga, tangannya seperti ini semua. Baik, ada 5 anak gak ikut, angkat yang tinggi, 1, 2, 3. Baik, yang laki-laki yang gak ikut ada 20 orang ya. Tangannya digosok-gosokkan, semakin cepat, lebih cepat lagi, 100 kali lipat lebih cepat, kurang cepat, semakin cepat, lebih cepat lagi, semakin cepat, kurang cepat, semakin cepat. Soal pertama semakin cepat, tempel dagunya masing-masing, tempel dagunya. Dagunya mana mas? Dagu mbak. Ya Allah, ternyata anak-anakmu garu sak wali kelas sak gurune kompak-kompak ya. Saking kompaknya dagunya pindah ke sini. Bahkan koncomu ngarep dewe dagu manaku. Soal pertama remedi ya. Soal kedua gampang soalnya. Perintahnya adalah sebutkan lawan kata. Yang kompak soalnya apa? Sebelah sini nggak ada suaranya. Soalnya apa? Kurang kompak semuanya, laki-laki perempuan. Lawan katanya besar, atas, daratan, hitam, panjang, kuat, panjang, tinggi, tinggi, salah, 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 salah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Koncomu ngarep dewe salah banter, salah pendek. Sebelah sana salah. Soal terakhir perintahnya, dengarkan perintah saya. Soalnya apa?
Sebelah sini lagi gak ada suaranya, kurang kompak semuanya. Soalnya apa? Semuanya tangan diangkat yang tinggi. Nah, yang tangannya diangkat berarti nggak konsentrasi. Soalnya apa? Dengarkan perintah saya, dengarkan saja, nggak usah ikut-ikut ya. Karo dari. Soal terakhir perintahnya, ikuti kata-kata saya. Soalnya apa? Kurang keras, soalnya apa? Semuanya, ayam, pentok, bebek, ayam, mentok, bebek ayam, mentok itik, ayam. Hitung jumlah ayam tadi berapa? Piro rek? Serius? Ayamnya. Bu, gak iso ngitung kabeh. Ya apa iki? Ayamnya berapa? Mentoknya lulus. Tepuk tangan dulu. Sebelah sana berapa jumlah ayam prat? Dari mana prat ya? Oke, baik teman-teman yang luar biasa, yang sangat kompak. Terakhir ya. Ini harus ikut semua, yang nggak ikut siap-siap ke depan. Terakhir ini, hitungan ketiga dengan sangat cepat. Silakan Anda cari pasangan 2 orang, duduknya berhadapan-hadapan. 1, 2, 3. Baik, kalau sudah, oke, tangannya seperti ini. Nah, lihat saya, tangannya seperti ini. Lihat saya. Nah, baik. Tangannya disusun seperti ini. Nah, oke, Pak Afif, kalau nggak ada 2 gimana? 3 nggak apa-apa ya. Bertiga nggak apa-apa. Baik, kalau saya berkata up, tangan yang bawah pindah, bu gurunya ikut nggak apa-apa ya. Tangan yang bawah pindah ke atas sambil teriak up yang keras. 1, 2, 3 up. Kurang keras suaranya, up. Up. Kalau saya berkata down, tangan yang atas pindah ke bawah sambil teriak down yang keras. Down. Up. Up. Malang ini. Baik, belum lulus. Saya ulang lagi latihan dulu. Yang salah ke depan ya setelah ini ya. Persiapan. 1, 2, 3 up. Down. Down up. Alah, malang ini. Gak lulus, balik ini mana? 1, 2, 3 up. Kurang keras suaranya, up. Baik, sekarang saya tes, saya keliling yang salah ke depan. Persiapan ya, 1, 2, 3 down. Kurang keras suaranya, down. Up, down. Alah, malang ini. Down, up. Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya ya. Baik, hadap depan lagi. Mas Nadif, suara soundnya nggak keluar lagi. Baik, Mas Ali, ada yang luar biasa. Saya tanya, jujur ya, aku jujur kalian, saya minta kalian jujur. Pernah nggak waktu di rumah kamu dibanding-bandingkan sama orang tua? Pernah apa tidak? Pernah atau sering? Biasanya anak yang terlalu sering dibanding-bandingkan, saya khawatir anak-anak itu hilang yang namanya mental percaya. Di momen Maulid Nabi ini, saya pengen adik-adik meniru akhlak Rasulullah, yaitu Rasulullah tidak mudah Rasulullah ketika dapat firman Allah, ketika dia dilempar batu, dia tetap berdakwah. Tetap apa? Kurang apa? Tetap apa? Sebenarnya saya pengen laki-laki depan semuanya biar gak seperti ini modelnya ya. Yang belakang ini silakan dipindah ke depan aja Pak. Yang belakang itu ya. Oke. Ada yang luar biasa. Kehilangan semangat belajar lebih berbahaya daripada kehilangan ijazah. Karena itu akan jadi yang namanya karakter dan kebiasaan. Bu, Pak wali kelas, andaikan anak-anak rumahnya gak ada kehidupan, minimal di kelas harus ada kehidupan.
Makane wali kelas iku gak oleh ngamuk sakno Bu. Karena apa? Karena kalau mereka rumahnya gak ada kehidupan, anak gak pernah curhat sama orang tua, hanya di wali kelas lah dia bisa curhat. Andaikan di kelas dia amuk, diseleni terus, akhirnya apa? Dia ke warung kok, ke warung baik Vi, dan akhirnya are-are iki milih baca karena dia gak punya teman curhat. Betul ya? Ini apa ini? Yang keras ini apa ini? Andaikan anak-anak semua saya beri uang, mau enggak? Anggap saja ini uang 50 juta. Uang berapa? Uang 50 juta saya remet-remet seperti ini, masih mau? Mau? Uangnya jatuh ke injil saya kotor, masih mau? Ada tai kucingnya, mau? Pertanyaan saya, kenapa masih mau dengan uang yang jelek ini? Berharga apa lagi? Bernilai apa lagi? Si ganteng mana? Saya atau uang? Tak muliai. Maksudnya apa nak? Aku pengen, aku nangkene setahun bisa duduk tentu, tapi aku pengen are-are ini sama wali kelasnya semuanya jadi seperti uang ini. Artinya apa? Kamu adalah siswa yang bernilai untuk agama dan bangsa melalui SMP Muhammadiyah 3 Waru yang luar biasa. Di momen Maulid Nabi ini saya minta tolong anak-anak Mugaru punya 2 mental ayat Al-Quran. Berapa mental? Kurang keras berapa? Yang pertama, fa inna ma'al ayat yang membuat saya 10 tahun sekolah sambil kerja rek. Aku 5 tahun S1 jualan jemblem, jualan brokoli crispy, jualan roti bakar. S2 aku di UPN biaya saya sendiri. Apakah saya anak orang miskin? Tak jawab, tidak. Aku wong tuaku PNS, tapi ibu saya mengatakan begini, Viv, ibu gak pernah bangga sama ijazahmu, ibu gak pernah bangga sama nilai, tapi ibu bangga dengan yang namanya pro. Makanya Rasulullah itu tidak pernah lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya, sehingga Islam bisa masuk dan bisa kita peluk, dan itu pengorbanannya sangat luar biasa. Makanya pulang dari sini anak-anak SMP Mugaru, yang pertama wajib punya mental fa inna ma'al. Yang kedua fa bi'ai ala, ayat yang sangat sering saya gunakan ngobati orang sakit stroke, ngobati anak mau bunuh diri, ngobati anak-anak hilang percaya diri. Karena aku tahu rek, kamu itu bisa segalanya, iso sembarangan nih, tapi hanya satu, anak-anak Mugaru itu kadang-kadang kurang percaya. Makanya saya minta tolong yang kedua, kalian punya mental fabiai Allah. Saya duduk, saya pengen lihat caramu angkat tangan, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk anak-anak yang serius pengen sukses, yang pulang dari sini pengen akhlaknya baik, angkat tangan yang tinggi, katakan saya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, siapa? Turunkan. Dengan tinggal nih Bu, cara mereka angkat tangan. Ada yang langsung saya, ada yang saya nunggu teman-teman. Rek, nih awakmu saya tadi nunggu teman-temannya. Aku khawatir rek, kamu nggak punya yang namanya pendiri. Koncomu ngalor melok, koncomu ngedol melok, akhirnya kamu merasa hampa. Dan yang mempengaruhi bukan wali kelasnya, bukan orang tuanya, tapi justru teman-temanmu, justru pacar dan sebagainya. Sekarang saya tanya ulang, yang pengen sukses angkat tangannya 3, tangan saya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, siapa? Yang pulang dari sini pengen akhlaknya baik, siapa? Mental Mugaru 1, fa inna ma'al. 2, fa bi'ai Allah. Anak-anak yang luar biasa. Dan saya minta tolong, akhlak Rasulullah pantang menyerah diterapkan di 4 mental kalian. Berapa mental? Kurang kompak berapa? Yang pertama,
anak-anakmu garu wajib punya mental. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar. 2. Seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah. 3. Jangan pernah hitung berapa kali kalian jatuh, tapi hitunglah berapa kali kalian. Yang terakhir, jangan pernah mengatakan wahai Allah, sekolah itu sulit, belajar itu sulit, tapi katakanlah wahai sekolah, wahai belajar, saya punya. Akhirnya anakmu garu punya mental percaya, dan akhirnya kalian punya mental sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu di mana? Di sekolah nomor 1 di Sidoarjo, SMP Mugaru yang luar biasa. Baik, ada yang luar biasa yang sangat kompak. Saya tanya ulang, yang pengen sukses angkat tangannya, 3 tangan saya. 1, 2, 3, siapa? Saya ulang lagi, 4 mental peniru akhlak Rasulullah yang pantang menyerah. Yang pertama, 1, jatuh itu biasa, bangkit itu. Sebelah sini kurang keras. 2, seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah nggak pernah. 3, jangan pernah hitung berapa kali kalian jatuh, tapi hitunglah berapa kali kalian. Yang terakhir, jangan pernah mengatakan wahai Allah, masalahku besar, sekolah itu sulit, tapi katakanlah wahai sekolah, wahai masalah, saya punya. Dan saya percaya 350 anak ini semuanya layak sukses bersama-sama di Mugaru yang luar biasa ini. Baik, ada yang luar biasa. Yang pertama, Rasulullah pantang menyerah. Ada firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Baik, saya tanya kalian, untuk kalian, terutama yang laki-laki, dan yang perempuan juga, yang jadi pahala selama kamu belajar 3 tahun di sini, ijazahnya atau prosesnya? Belum kompak, ijazah atau proses? Nilai atau prosesnya? Gusti Allah nggak tanya nilai, Gusti Allah nggak tanya ijazah, tapi Allah tanya pro. Makanya arek-arek Mugaru sama wali kelasnya harus punya mental bangga dengan yang namanya pro. Wali kelas gak boleh ngomong ini, awakmu lho tak sinoni matematika gak iso-iso, gak koyo konco, gak koyo adik, gak koyo kakak. Akhirnya anak-anak ini hilang percaya. Maka dari itu saya tanya adik-adik, baik, saya tanya ya, wali kelas ataupun guru, kalau nagih tugas lebih sering yang mana? Yang pertama seperti ini, anak-anak yang ngumpulkan tugas kok baru 3 orang, ya yang lain mana? Pertama seperti itu. Yang kedua seperti ini, alhamdulillah ibu bersyukur hari ini yang mengumpulkan tugas sudah 3 orang. Ibu yakin dan percaya 1 jam lagi pasti kalian segera mengumpulkan, karena kalian layak sukses bersama-sama. Yang sering kamu dengar yang mana? 1 apa 2? Saya banter, 1 apa 2? Oh alah. Akhirnya apa? Arek-arek tambah males garap tugas. Maka wali kelas atau guru sering-sering menggunakan kalimat untuk anak-anak. Yang pertama, saya yakin. Yang pertama apa? Yang kedua, saya percaya. Yang ketiga, saya optimis. Jangan dibanding-bandingkan maupun dipaksa. Ada yang luar biasa yang sangat kompak. Ya, kita meniru akhlak Rasulullah itu seperti ini. Saya punya yang namanya, anggap aja burung. Burung itu terbang tinggi. Dia melewati yang namanya angkasa. Burung itu bernama keluarga besar guru, anak hebat SMP Muhammadiyah Tigawaru. Burung ini sayap kanannya adalah wali kelas, sayap kirinya adalah orang tua, badannya kalian. Burung ini pengen terbang tinggi. Burung ini otaknya punya mental sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar. Burung ini pengen ke surga, pengen niru Nabi, pengen akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Burung ini berangkatnya nggak dewean, tapi bersama-sama. Tapi burung ini tiba-tiba rumahnya tidak ada kehidupan, sehingga dia males nang omah, alias gak kerasan nang omah. Wali kelasnya nguati. Akhirnya burung gak jadi jatuh, burung terus mengepakkan sayapnya, saling menguatkan. Karena kita adalah keluarga, makanya ojo sampai ono bully, bulian lo aja sampai, karena kita saudara. Akhirnya
namanya burung terus terbang tinggi, dia melewati yang namanya angkasa, dia melewati yang namanya batu-batuan, dia lewati yang namanya broken home, dia lewati yang namanya gak diraikan wong tua, karena dia punya wali kelas yang luar biasa, punya kepala sekolah yang luar biasa. Akhirnya burung terus terbang tinggi, tapi tiba-tiba burungnya capek karena gak diraikan wong tua nih, capek. Ranking 1, ranking 10 gak ada beda nih, gak ada apresiasi belas karo wong tua nih. Tapi yang namanya wali kelas, dia jadi tempat curhat. Akhirnya anak-anak cerita ke jenengan. Akhirnya anak-anak punya mental percaya diri, dan akhirnya burung yang bernama sayap kanan adalah orang tua, sayap kiri wali kelas, badan adalah kalian sampai ke surganya Allah SWT, sampai di puncak impian Anda bersama sekolah nomor 1 di Indonesia, SMP Muhammadiyah Tiga Waru yang luar biasa. Tepuk tangannya Anda aja. Teman-teman yang luar biasa, yang sangat kompak. Maka dari itu saya tanya, ini apa ini? Yang keras ini apa ini? Pegangin mas, ikut saya ke depan. Ikut saya ke depan. Tepuk tangan buat teman Anda yang luar biasa ya. Baik, sebelum saya praktekkan ini, saya tanya, sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Sejak saya banter, kebutuhan atau kewajiban? Nek awakmu nganggep, terutama sing lanang, sholat hanya karena kewajiban, sampai tua pun nanti sholatmu nunggu disuruh, nunggu dibangun kan, karena kamu nganggep sholat hanya karena kewajiban. Kamu itu butuh Allah. Kalau sholatnya ditangani, kalian udah beraprik guru sampai sholat. Dan ibaratnya hidup itu seperti ini, gelasnya diisi air mas. Sedikit lagi. Baik, mas naik mas. Silakan naik. Saya tanya adik-adik, berikan pendapat Anda tentang air ini. Bening apa lagi? Hah? Jernih apa lagi? Bersih. Inilah kalau sholatmu karena kebutuhan. Kalau sholatmu tanpa disuruh dan rumahmu ada kehidupan. Karena rumah yang nggak normal adalah rumah yang anak nggak pernah sama sekali curhat ke orang tuanya. Rumahnya jernih, wali kelas yang di belakang bisa jadikan tempat curhat, akhirnya air jernih. Tapi seiring berjalannya waktu datang yang namanya ini. Ini apa ini? Sing kompak suaranya ini apa ini? Yang keras mas, ini apa ini? Masukkan semuanya mas, semuanya masuk. Semuanya dipencet ya, ya, pencet. Terus, sudah, wes kakian, ya. Kakian, ya. Berikan pendapat Anda tentang air ini. Kotor apa lagi? Keruh. Yang bilang es teh silakan diminum. Air kotor, air keruh. Inilah kalau anakmu garu kehilangan percaya. Inilah kalau kalian kehilangan mental bangga dengan yang namanya proses. Inilah kalau sholatmu nunggu disuruh karena akhlak Rasulullah. Yang kedua adalah dia selalu sholatnya tepat waktu dan dia jamaah di masjid. Tapi tiba-tiba datang yang namanya ini adik-adik. Apa ini? Yang keras, yang kompak ini apa ini? Masukkan vitamin dalam air ini mas, dua-duanya. Apa yang terjadi pada hari ini teman-teman yang luar biasa? Apa yang terjadi pada air ini teman-teman? Air yang tadinya kotor, nggak tahu kenapa berubah warna, menjadi jernih kembali. Air ini
sekarang sudah mengatakan sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar. Air ini sekarang sudah mengatakan jatuh itu biasa, bangkit itu luar. Air ini bernama keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Baru yang luar biasa. Mari ngono teko maneh. Halah. Sinau gak sinau lho, padha. Pokoke lo salah, sinau gak sinau lho, paling yo nanti nilainya api. Masuk maneh. Rek. Nek iki mlebu maneh, kira-kira apa yang terjadi? Apa kru lagi kita coba ya? Ternyata tidak, nak, ditolak. Kenapa? Wali kelasmu open, wali kelasmu peduli, orang tuamu peduli, kamu jadi keluarga saling mengingatkan. Air ini sangat kuat. Air ini mengatakan jatuh itu biasa, bangkit itu luar. Air ini mengatakan jangan pernah mengatakan wahai Allah belajar itu sulit, tapi katakanlah wahai belajar, wahai sekolah saya punya. Air ini bernama keluarga besar, guru hebat, anak hebat, orang tua hebat di SMP Mugaru yang luar biasa. Makasih ya. Ada yang luar biasa, saya tanya ulang. Saya duduk di sini, saya tanya ulang. Silakan duduk, Mas. Yang serius pulang dari sini, pengen percaya diri, angkat tangan yang tinggi, katakan saya. 1, 2, 3, siapa? Baik, yang pulang dari sini pengen sakitnya sembuh. Sakitnya itu apa? Banyak. Saya 10 tahun nak nangani anak sakit asam lambung, hipertensi, hidung sering keluar darah, mimisan. Ternyata apa? Rumahnya tidak ada kehidupan. Terakhir kemarin di Sidoarjo, saya ngobati anak yang ke rumah saya. Dia itu putus sekolah. Dia itu keluar dari UNER. Ternyata apa? Sakitnya hanya karena dituduh pacaran temannya, orang tuanya yang nuduh. Aku gak nyalano, arek iku ono sing introvert, ono sing ekstrovert. Sing meneng justru bahaya, rek. Dan ada yang luar biasa. Saya tanya, sebelum saya pulang, saya tanya, kalian di sini teman atau keluarga? Belum kompak, teman atau keluarga? Tadi akhlak Rasulullah yang pertama yang harus kalian tiru adalah jangan Yang kedua, sholatlah karena kebu. Dan yang ketiga, kalau sudah semuanya, ada sebuah lagu teman-teman. Sholatkan menjagamu. Ini guru-guru yang tahu ini. Sikap dan perilakumu di semua mimpi dan nyatamu. Lagunya siapa itu? Sholatkan menjagamu di hidup dan matimu. Tak ingin kau rapuh. Lagu dari sinten, Bu? Wah, iso ya, nggak pikir gak ero. Makanya sholat itu harus sesuai dengan, harus karena kebutuhan. Ya laki-laki, rungokno aku lagu ini. Suara azan memanggilku, ingatkan aku menghadap Tuhanku. Aku di sini menunggunya, masih berharap taufik hidayahnya. Lagunya siapa, Bu? Hijau daun ya. Makanya wong lanang iku salate nang Mas, gak nang Baik, teman-teman yang luar biasa. Dan yang paling terakhir adalah akhlak Rasulullah itu dia. Yang kedua tadi apa? Sholat karena kebutuhan. Yang pertama pantang menyerah. Dan yang paling terakhir adalah Rasulullah itu selalu berpikir positif. Baik, terakhir dari saya, jujur, bagi yang mau saja, yang nggak mau nggak usah ya. Yang nggak mau ada 10 anak sebelah sana semua. Baik, saya tanya, boleh nggak pulang dari sini saya hancurkan minder kamu, boleh nggak? Saya hancurkan minder itu gorong-gorong ngerasa gak iso, boleh nggak? Pesimismu saya hilangkan, boleh nggak? Dan kamu saya dekatkan dengan Allah, boleh nggak? Maka dari itu yang terakhir, akhlak Rasulullah itu dia selalu berpikir positif. Dia dihina, dilempar tai, dia tetap berpikir positif. Bahkan orang yang menghina dia, justru dia rawat dengan cintanya kepada siapa? Rek, ojo sering-sering nyanyi lagu iki, gak oleh ya ibu, gak boleh bu lagu ini. Aku terjatuh dan tak bisa, aku tenggelam dalam lautan
luka dalam. Gak oleh ya. Diganti lagu iki. Rungokno aku. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan, ku bisa berenang. Aku tersesat dan ku tahu arah. Jalan pulang aku tanpamu, aku rapopo. Nah, tepuk tangan dong. Baik, teman-teman semua yang luar biasa. Terakhir dari saya, silakan disiapkan 1 lembar kertas. Baik, saya lihat dulu ya. Diangkat yang tinggi kertasnya. Baik, kertas diangkat yang tinggi. Pulpen bawa enggak? Jujur, turunkan sudah. Yang enggak bawa pulpen angkat tangan. Loh, yo gak iso rek. Ya opo gak iso gak bawa kertas gak bawa pulpen iku. Baik. Turun aku. Aja, saya nggak bisa, tangan kiri diangkat. Baik, yang tinggi. Baik, saya hitung anak yang nggak mau dulu ya, yang nggak mau yang putri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak. Yang putra 1, 2, 3, 4, 5 anak. Pak Afif tahu sudah turun kan? Pak Afif tahu dari mana yang nggak mau dan mau. Yang nggak mau, cara lihat saya duduknya kurang tegap itu nggak mau. Artinya apa? Nanti dekati saya, nanti saya pengen minder, pesimis dan trauma. Dan syarat terapi percaya diri ini adalah syaratnya hanya satu. Apa itu? Syaratnya adalah mau bersedia memaafkan orang tua yang pernah membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Kalau itu bisa bersedia, insya Allah bisa masuk. Bisa nggak? Karena nanti saya nggak mau setelah ini panas. Bisa nggak? Hitungan ketiga dengan sangat cepat. Karena waktunya terbatas dan kita juga nanti khawatir matahari segera terik. Bisa nggak hitungan ketiga maju ke depan dan saya minta tolong duduknya berjarak, jangan sendepelan. 1, 2, 3. Maju ke depan dan berjarak duduknya, silakan. Baik, untuk mohon maaf untuk yang laki-laki, Bapak Ibu guru saya mau dibantu. Untuk yang 2 baris paling terakhir terutama sebelah sini, tolong dipindah di depan semuanya. Yang sebelah sini belakang 2 baris pindah ke depan. Nah, ya, oke. Sudah sini aja, di sini aja, sudah. Oke, diatur jaraknya, jangan dempet-dempetan ya, jangan dempet-dempetan. Untuk yang paling belakang itu saya minta tolong dipindah ke depan. Ya, baik, sudah. Baik, sudah ya. Untuk semuanya, saya tanya ulang. Mental kalian 4, berapa? Kurang keras, berapa? 1, jatuh itu biasa, bangkit itu. 2, seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah. 3, jangan pernah hitung berapa kali kalian jatuh, tapi hitunglah berapa kali kalian. Yang terakhir, jangan pernah mengatakan wahai Allah masalahku besar, tapi katakanlah wahai masalah saya punya. Dan akhlak Rasulullah yang harus kalian tiru. Yang pertama, tidak boleh menyerah, jangan putus. 2, berpikir positif. Yang ketiga, sholat adalah kebutuh. Saya tanya ulang terakhir, sebelum saya ulang dan saya memberikan terapi 5 menit terakhir. Saya tanya, yang serius ingin pulang dari sini, hancur pesimisnya, mindernya hancur, traumanya hilang, angkat tangan yang tinggi, katakan saya. 1, 2, 3, siapa? Yang pengen pulang dari sini, pikirannya fresh, tubuhnya sehat, sakitnya sembuh, sakit-sakit yang bukan karena makanan, sakit-sakit seperti asam lambung, ma, hipertensi, kepala sering pusing, sakit yang bukan karena jeroan kambing, kepenting, rajungan, selesaikan sekarang. Yang mau katakan saya. 1, 2, 3, siapa? Baik, turunkan. Yang mau kuliah setinggi-tingginya setelah ini, meniru Rasulullah yang terus belajar, angkat tangan yang tinggi, katakan saya. 1, 2, 3, siapa? Terakhir, saya tanya, awakmu dolur apa konco? Belum kompak, dolur apa konco?
Nek dulur, setelah acara ini tidak boleh ada yang namanya bullying. Ojo sampai ngelokno koncone sing gagak, karena saya 8 tahun dibully mas. Areke meneng, tapi gak nerimo secara pikirannya, akhirnya jadi trauma, akhirnya jadi minder sekolahnya, akhirnya hilang percaya diri karena korban bullying. Dan saya 10 tahun rek nangani arek gak gelem sekolah gara-gara bullying. Ojo dibully koncone, kamu dulur ya. Teman-teman yang luar biasa, jujur, yang nggak bawa alat tulis, angkat tangan. Yang tinggi nggak apa-apa. Yang laki-laki perempuan, banyak nggak ya? Oh banyak ya. Aduh gimana? Baik gini aja. Bawa HP. Di mana HP-nya? Oh yo kaiso podo ae. Ya. Baik, gini aja kalau gitu. Pakai tangan aja. Tangan kanan diangkat. Tangan kanan ini fungsinya memasukkan rasa percaya diri, memasukkan kedekatan dengan Allah. Letakkan di paha bagian kanan. Tangan kiri diangkat. Letakkan di paha. Tangan kiri fungsinya adalah mengeluarkan sakit. Sakit yang karena pikiran, sakit yang karena sering dibanding-bandingkan, sembuhkan oleh tangan kiri. Letakkan di paha bagian kiri. Sudah? Baik. Saya minta tolong bagi yang nggak ikut, 5 anak sebelah sana nggak ikut, jangan ganggu temannya. Saya minta tolong, syarat terapi percaya diri ini ada 3. Ada berapa? Kurang keras ada berapa? Yang pertama mau, yang pertama apa? Yang kedua libatkan Allah, yang kedua. Yang ketiga konsentrasi, yang ketiga. Ini gak konsen gak iso rek. Dan saya mohon dan saya minta tolong, 5 anak sebelah sana jangan ganggu temannya, dan 8 anak sebelah sini jangan ganggu temannya. Saya minta tolong. Mohon maaf rek, sekali saja anda ganggu temannya, pasti acara ini gagal total. Aku Rene pertama kali rek. Kalau di Pak Nuryadi di SMP 2 Waru bolak-balik, tapi di sini saya baru pertama kali. Dan saya minta pulang dari sini nanti traumamu sembuh, percaya dirimu naik, dan aku doain kamu bisa kuliah S2 S3. Tapi saya minta tolong, kalau nggak ikut jangan ganggu temannya, minta tolong banget. Karena sekali ganggu pasti gagal total. Terutama yang paling pojok sebelah sini kalau bisa dijaga, ya. Baik. Sekarang saya jelasin ya. Kalau saya bilang, keluarin tangan kiri, dan saya minta tolong. Nanti memasukkan kebahagiaan, saya tahu saya tahu rata-rata rumahnya tidak ada kehidup. Terapi ini sama dengan pengobatan orang sakit stroke. Orang sakit stroke kalau pengen sembuh bisa sembuh nggak? Saya tanya, orang sakit stroke kalau pengen sembuh bisa sembuh nggak? Kalau nggak pengen sembuh, sama seperti itu pengobatannya. Kalau guru-guru mungkin pernah dengar cerita batu ponari ya bu ya. Batu ponari dicelupkan air kenapa sembuh? Apa karena batunya? Apa karena ponarinya? Kan tidak mungkin. Tapi karena apa? Karena sugesti. Baik, saya tanya ulang, yang pengen sukses dari hati yang paling dalam, pengen percaya diri, pengen dekat dengan Allah, angkat tangannya tinggi, katakan saya. 1, 2, 3, siapa? Belum keras, siapa? Baik, tangan kanan letakkan di paha bagian kanan. Tangan kiri diangkat, letakkan di paha bagian kiri. Baik, yang nggak mau saya hitung lagi. Putri tersisa 1, 2, 3, 3 anak. Putra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, saya nggak maksa. Saya minta satu tok. Aku pengen, sebenarnya di slide ini saya ada contohnya. Contoh anak-anak yang sembuh. Contoh anak-anak yang anak pang yang sembuh. Anak-anak yang hilang percaya diri sembuh ada di sini semua sebenarnya. Karena ini gak ada slide-nya, maka saya nggak bisa mutar ini. Maka nanti ya, langkah pertama ini contoh-contohnya ini. Nah, ya, banyak contoh-contoh yang anak-anak sembuh. Kamu baca ini ya. Baik. Juga dengar nggak kelihatan ya. Baik. Sudah, tangan kiri diangkat. Letakkan di kiri. Ini untuk ngeluarin sakit. Sakit mental dan sakit fisik. Sakit fisik yang disebabkan rumah tidak ada kehidupan. Saya tanya rek, jujur, pernah nggak kamu baru pulang sekolah langsung dimarahi orang tua, pernah nggak? Jawab yang tegas, pernah apa tidak? Karena apa? Bu ngapunten, arek jenengan kalau baru masuk kelas ojo ngamuk. Karena apa?
5 menit pertama itu adalah arah masuknya pikiran bawah sadar. Makanya kalau guru nggak boleh gini, lah kayak melbu ngomong ini, hei rame aja, kau sekolah, aja boleh koncone setan ya kau oleh. Karena apa? Waktu 5 menit awal masuk kelas itu adalah saatnya informasi itu masuk di pikiran bawah sadar. Dan biasanya saya kalau nangani anak-anak yang bermasalah, saya sering nangani anak, mohon maaf, mau bunuh diri, terus gak mau sekolah, terus yang kemarin tuh homo dan sebagainya. Saya dudukkan. Ternyata apa? Ternyata rumahnya tidak ada kehidupan. Dia kurang kasih sayang orang tua salah satunya. Baik, saya tanya, Rek, lebih enak mana terapinya? Lebih fokus mana terapinya? Terapi percaya diri lebih enak mana? Lebih enak fokus mana? Buka mata atau pejamkan mata? Jawabnya tegas, lebih enak mana? Buka mata atau pejamkan mata? Ya nggak ikut, nggak usah, saya nggak maksa. Tapi nanti selama 5 menit ini saya pengen pesimismu hancur, mindermu hancur, dan kamu tumbuh dalam keadaan percaya. Untuk 8 anak sebelah sana jangan ganggu temannya, saya minta tolong. Baik, waktu saya nggak banyak. Setelah ini saya harus ke MI Muhammadiyah Penataran Sewu. Saya minta tolong, hanya 4 yang saya inginkan pulang dari sini. Anak-anak Mugaru punya mental, jatuh itu biasa, bangkit itu. 2, seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah. 3, jangan pernah hitung berapa kali kalian jatuh, tapi hitunglah berapa kali kalian. Langkah pertama nanti adalah berdoa. Langkah pertama apa? Langkah kedua, ngeluarin sakit bagi yang punya sakit. Yang nggak punya sakit, keluarin. Pesimis, minder, mudah menyerah, keluarin. Langkah ketiga, memasukkan percaya diri. Dan untuk yang semuanya memasukkan kebahagiaan. Langkah keempat, penyembuhan sakit, menguatkan mental di tangan kanan. Yang mau lakukan, yang nggak mau nggak usah, saya nggak maksa. Saya hanya pingin, aku sih mau Gresik, aku juga kader Muhammadiyah, saya juga orang PDM, saya mantan ketua IMM, saya juga sekarang di Pemuda Muhammadiyah, saya cinta sama Muhammadiyah, dan kamu adalah sekolah Muhammadiyah, saya bangga kamu sekolah di Muhammadiyah. Tepuk tangan buat kamu semuanya. Baik, kertas dilipat jadi 2 bagian, letakkan di paha bagian kanan. Dilipat jadi 2 bagian, disobek ya. Enggak. Maksudnya kalau di buku disobek ya. Kalau sudah, kertasnya diangkat 1, 2, 3. Yang tinggi mas. Yang sebelah sana lagi-lagi gak fokus ya. Oke. Baik, letakkan di paha bagian kanan. Sudah ya. Yang tangan kiri diangkat, letakkan di paha bagian kiri. Baik, hitungan ketiga. Silakan semuanya fokus konsentrasi, pejamkan mata. Bagi yang nggak ikut jangan ganggu temannya. Hitungan ketiga. Silakan fokus konsentrasi, pejamkan mata. 1, 2, 3. Baik, ulang kata-kata ini 10 kali. Tuhan, saya layak percaya diri. 10 kali ya. Tuhan, saya layak percaya diri. Bagi yang mau lakukan, yang nggak mau nggak usah. Dan yang nggak mau jangan ganggu temannya. Ulang 10 kali. Tuhan, saya layak percaya diri. Ada 10 anak yang nggak ikut, jangan ganggu temannya. Semuanya pejamkan mata, fokus konsentrasi. Tuhan, saya layak percaya diri. Kalau sudah, Tuhan, sembuhkan pesimis saya 10 kali. Tuhan, sembuhkan pesimis saya 10 kali. Sampai muncul gambar piala dan ijazah ditulisi percaya diri. Di momen Maulid Nabi ini, saya minta tolong ya Allah, apapun yang terjadi, andaikan rumah gak ada kehidupan, saya minta tolong ya Allah, kuatkan mental dia, sembuhkan pesimis dia. Kalau sudah siap terapi percaya diri dan bahagia, tetap pejamkan mata, anggukkan kepala. 1, 2, 3. Kalau sudah, silakan doa dulu. 1 doa, 1 kata, kabulkan Allah. Berdoa mulai. 1 doa, 1 kata, kabulkan Allah. Berdoalah sampai asam lambung, hipertensi, sakit-sakit yang karena pikiran sembuh. 1 menit itu berdoa. Diulang berkali-kali. Bagus, damai, segar. Kalau kamu serius, kita pejamkan mata, anggukkan kepala. 1, 2, 3. Bilang sama Allah 5 kali, bantu saya Allah. 5 kali dalam hati ya. Bantu saya Allah. Tuhan, saya terapisnya. Kalau dia punya mental minder, sembuhkan Tuhan. Kalau dia pesimis, sembuhkan sekarang Tuhan. Dia pesimis karena terlalu sering dibanding-bandingkan. Dia nggak pede karena terlalu sering dilok nawang Tuhan itu Tuhan. Saya minta tolong Tuhan, keluarkan pesimisnya sekarang juga Tuhan, dan masukkan percaya dirinya Tuhan. Kalau sudah siap, tetap pejamkan mata, anggukkan kepala. 1, 2, 3. Oke. Untuk menguatkan
rasa percaya diri. Tolong jawab pertanyaan saya dalam hati. Pertanyaannya adalah, untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Jawab dalam hati, diulang berkali-kali sampai asmamu sembuh, pesimismu sembuh, mindermu sembuh. Untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Ulang berkali-kali jawabannya. Bagus. Orang tua, guru doakan. Jangan berhenti berdoa. Untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Ulang berkali-kali. Dengan menjawab pertanyaan itu, darahmu lancar, sakit yang murni karena pikiran sembuh. Jika itu tuh ayah, jawab ayah. Jika itu ibu, jawab ibu. Ulang berkali-kali. Jika itu nenek, jawab nenek. Jika itu kakek, jawab kakek. Untuk siapa Anda percaya diri? Untuk siapa Anda sukses? Hadirkan tawa orang itu, hadirkan kebahagiaan orang itu. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba orang yang kamu sebut bersujud di hadapan Allah dan mengatakan, Tuhan, saya yang salah. Dia terlalu sering saya banding-bandingkan Tuhan. Di tangan kanannya ada rasa percaya diri. Tolong masukkan Tuhan, saya yang salah. Saya sering membanding-bandingkan. Dia pesimis gara-gara saya Tuhan. Saya ibunya, saya minta maaf. Terus ulang berkali-kali. Untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba wali kelasmu sujud dan mengatakan, Tuhan, saya wali kelasnya. Dia curhatnya ke saya Tuhan. Maaf kalau sering marah. Kadang-kadang saya nggak sabar Tuhan. Dia rumahnya ada kehidupan. Nggak saya salahkan dia ngantuk di kelas Tuhan, karena dia hamba Tuhan. Dia kecanduan game online Tuhan. Terus ulang berkali-kali. Untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Ulang berkali-kali jawabannya sampai seluruh sakit asma, hipertensi, asam lambung, trauma keluar dari tubuh Anda. Pertahankan fokus Anda karena rasa percaya diri itu sebentar lagi akan masuk di tubuh Anda. Jangan hilang fokus. Untuk siapa Anda percaya diri? Untuk siapa Anda sukses? Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba ayahmu ngambil foto bayimu dan mengatakan, Tuhan, ini foto bayinya. Bayi ini layak percaya diri kan Tuhan? Maaf kalau saya pernah marah sama nilainya. Saya nggak tahu Tuhan. Kalau yang harus bangga adalah prosesnya Tuhan. Saya minta maaf, saya nggak ngerti. Saya ayahnya. Ini gaji saya. Cukup sampai dia kuliah Tuhan. Bantu dia Tuhan. Maaf kalau rumah kami nggak ada kehidupan. Maaf kalau rumah kami hampa Tuhan. Saya ayahnya. Saya akan perbaiki semuanya Tuhan. Terus ulang berkali-kali. Untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Guru, jangan berhenti berdoa. Abaikan semua suara selain suara saya. Untuk siapa Anda sukses? Untuk siapa Anda percaya diri? Bagus, Bapak. Kalau sudah siap memasukkan percaya diri dengan tetap memejamkan mata, silakan hitungan ketiga. Fokus konsentrasi. Angkat kertasnya yang tinggi. Tetap pejamkan mata. Angkat kertasnya yang tinggi. 1, 2, 3. Fokus ya. Jangan buka mata. Caranya, sebutkan impian Anda apa, harapan Anda apa dalam hidup Anda. Katakan pada Allah, bantu saya. Semakin tinggi Anda mengangkat kertas itu, sugesti itu akan masuk di tubuh Anda. Contoh, Tuhan, saya pengen bahagia, bantu saya. Tuhan, saya pengen percaya diri, bantu saya. Satu harapan, satu impian, satu kata, bantu saya. 2 menit dari sekarang. Diulang berkali-kali pelan-pelan ya. Silakan. Apa yang kamu sebutkan itu akan masuk di tubuh kamu selamanya dan seterusnya. Satu impian, satu kata, bantu saya. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba wali kelasmu sujud dan mengatakan, Tuhan, dia curhatnya ke saya. Dia tangan kanannya, itu punya impian kan Tuhan? Masukkan Tuhan. Akhirnya impian itu masuk di tubuh Anda. Harapan itu masuk di tubuh Anda dengan kata-kata, bantu saya. 1 menit lagi. Fokus ya nak ya. Jangan hilang fokus. Angkat yang tinggi. 1 harapan, 1 kata, bantu saya. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba ibumu sujud, ngambil foto bayimu dan foto wisuda saat SD dan mengatakan, Tuhan, ini foto anak saya. Maaf kalau anak saya terlalu sering saya banding-bandingkan Tuhan. Dia tangan kanannya, masukkan percaya diri itu, masukkan kebahagiaan itu. Maaf kalau kami sama-sama kerja Tuhan, rumah kami hampa. Tapi tolong Tuhan, masukkan rasa percaya diri itu. Akhirnya rasa percaya diri itu masuk di tubuh Anda dengan kata-kata, bantu saya. Setengah menit lagi. 1 harapan, 1 kata, bantu saya. Jujur, jangan bohong, apa adanya saja. Jika trauma sembuh, sakit sembuh, rasa percaya diri sudah masuk, tetap pejamkan mata, anggukkan kepala. 1, 2, 3.
Kalau belum, ucapkan dalam hati ya kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 5 kali nak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Plus artinya nak ya. Sehingga rasa percaya diri itu masuk di tubuh kamu selamanya dan seterusnya. Kalau sudah masuk, tetap pejamkan mata. 1, 2, 3. Baik. Sekarang, apakah Anda bersedia transaksi dengan Allah tentang rasa percaya diri dan kebahagiaan hidup Anda? Kalau bersedia, anggukkan kepala. 1, 2, 3. Caranya gini, jangan hilang fokus ya, jangan terganggu oleh temannya. Hitungan ketiga, tetap pejamkan mata, angkat kertasnya tinggi. Dan hitungan ketiga, dengan tetap memejamkan mata, angkat kertas lalu berdiri. Semuanya berdiri, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat kertasnya tinggi, tetap pejamkan mata, berdiri semua. Tetap pejamkan mata, jangan hilang fokus. Caranya, sebutkan janji Anda kepada Allah, bilang sama Allah, terima kasih Allah. Contohnya, Tuhan, saya janji sholat 5 waktu, terima kasih. Tuhan, saya janji akan lebih dekat denganmu ya Allah, terima kasih. Satu janji, satu kata terima kasih, silakan. Jangan buka mata, fokus konsentrasi. Bagus sekali. Satu janji, satu kata terima kasih. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba ayahmu sujud dan mengatakan, Tuhan, anakku termasuk yang berjanji kan Tuhan? Masukkan impiannya Tuhan, saya ayahnya, bantu dia. Satu janji, satu kata terima kasih. Sebutkan janji Anda kepada Allah, bilang sama Allah terima kasih. Angkat kertasnya yang tinggi. Bagus sekali, luar biasa. Maka nanti hitungan ketiga, dengan tetap memejamkan mata, kamu teriak kata bisa yang keras. Semakin keras kata bisa itu membuat kamu semakin percaya diri. Mental kamu kuat, sakit pesimismu sembuh. Kamu adalah anak yang tumbuh percaya diri, anak yang tumbuh dengan mental bangga dengan proses, anak yang sholat 5 waktu selamanya dan seterusnya. Hitungan ketiga, dengan tetap memejamkan mata, teriak kata bisa yang keras. Semakin keras teriakannya, sakitmu sembuh, pesimismu sembuh. Kamu adalah anak yang percaya diri. Hitungan ketiga, kamu teriak kata bisa yang keras. Persiapan, 1, 2, dan 3. Tetap pejamkan mata. Ayahmu sudah mengatakan, Tuhan, saya ayahnya, ini ibunya Tuhan. Dia bangga dengan prosesnya Tuhan. Saya minta maaf Tuhan, rumahnya nggak ada kehidupan Tuhan. Saya ayahnya, saya nggak ngerti Tuhan. Kalau rumah ada kehidupan saya nggak ngerti Tuhan. Saya minta maaf, nggak pernah curhat ke anak Tuhan. Saya minta maaf. Hitungan ketiga nanti, hadirkan wajah ayah ibu Anda yang sangat akrab dengan Anda, yang sangat rukun dengan Anda. Lalu hitungan ketiga, Anda teriak kata bisa sekali lagi. Kata bisa itu membuat positif di tubuh Anda, membuat optimis tumbuh di tubuh Anda. Kamu adalah anak yang percaya diri, anak yang bahagia, anak yang meniru akhlak Rasulullah. Hitungan ketiga nanti, teriak kata bisa dan boleh buka mata. Dan teriakan yang kedua, pastikan lebih keras. Persiapan, 1, 2, dan 3. Lalu boleh buka mata. Ketika membuka mata, tubuh Anda jauh lebih sehat, segar, enak, pelong. Dan turunkan kertas itu, 1, 2, 3. Turun kertasnya, boleh buka mata, enak, pelong, segar. Kalau sudah, silakan gandeng pundak teman kanan kiri Anda. Gandeng pundak teman kanan kiri Anda. Gandeng pundak teman kanan kiri Anda seperti ini. Seperti ini ya. Nah, yang rapat. Rapat. Gandeng pundak teman kanan kiri Anda. Yang rapat, ya. Yuk, terakhir kita nyanyi lagu Laskar Pelangi sama-sama ya. Yuk, semuanya gandeng pundak teman kanan. Jangan putus gandengannya, jangan putus. Kita adalah saudara. Yang rapat, yang putri kurang rapat, geser sini. Nah, yuk semuanya. Mimpi adalah kunci kurang keras untuk kita menaklukkan dunia, berlari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Semuanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Yang putra kurang keras. Bebaskan mimpimu di angkasa. Yang putri jangan kalah keras. Warnai bintang di jiwa. Tuh, 2, 3 suara yang paling keras yuk semuanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ya Allah, bantu mereka ya Allah. Mereka layak percaya diri. Bantu mereka ya Allah, mereka
tetap berdiri. Angkat tangannya yang tinggi seperti ini. Kertasnya diangkat. 1, 2, 3. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam agenda memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi. Proklamasi sukses. Saya siap meniru akhlak Rasulullah. Saya siap membahagiakan orang tua saya. Saya siap mencintai Rasulullah karena Allah. Saya adalah anak yang bangga dengan proses. Saya adalah anak yang percaya diri. Saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Tepuk tangan buat kalian semua yang luar biasa. Gandeng teman tangannya lagi. Gandengan biasa. Kita nyanyi sama-sama lagunya Jumbo ya, untuk menutup agenda hari ini. Yuk gandeng teman kanan kiri Anda. Gandengan yuk semuanya. Badai kan datang, lebih keras suaranya. Angin akan buat kau goyah. Maafkan. Hidup memang suara mic-nya, suara soundnya dikeraskan. Ingin kau lebih kuat. Kita akan lebih kuat bersama-sama setelah ini. Jadi semuanya lebih keras lagi. Andaikan saat itu datang, angin akan menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianmu di sini. Lebih keras suaranya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua tak akan tersia. Kurang keras suaranya. Usah kau takut pada keras dunia. Rek, sing lanang terutama ojo usah wedi. Kamu laki-laki ya. Akhirnya takkan ada akhir. Lebih keras. Doaku agar kau selamat. Doa orang tua. Arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar selalu kau selalu bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Paling keras suaranya yuk semuanya. Yang ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ya putra keras. Ingatlah ini bukan sekedar maksudnya jelas akan menjadi makna cintamu dari hati. Tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Duduk yang rapi kembali di situ saja, nggak usah mundur. Saya panggil wali kelas 7, 8, 9. Saya minta tolong semua wali kelas ke depan menemani saya sebentar saja. Wali kelas 7, 8, dan 9. Silakan duduk. Untuk wali kelas 7, 8, 9 silakan ke depan. Pilih yang dingin mas, di depan sini mas, kosong mas, di depan sini. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk wali kelas hebat Anda. Ibu boleh ke sini bu. Sini. Rek, sing di belakang pindah depan rek. Biar gak kemanasan. Baik. Saya pengen tahu wali kelas 7 yang mana wali kelas 7? Wali kelas 8 mana?
Wali kelas 9. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk wali kelas Anda. Bu, Pak, andaikan anak-anak rumahnya tidak ada kehidupan, dengan jenenganlah anak-anak curhat. Ojo nyalano arek sing gak niat sekolah, sakno Bu. Omae gak ono kehidup. Dengan jenenganlah nanti bisa curhat, sehingga anak-anak menemukan yang namanya mental percaya diri. Dimulai dari wali kelas 7. Mana wali kelas 7 angkat tangan? Saya minta tolong yang lainnya tanpa suara, dari hati yang paling dalam, berikan pesan tambahan untuk mereka, berikan penyemangat tambahan untuk mereka, agar mereka terus mengatakan sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu. Berikan pesan tambahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian di sini anak Mugaru kelas 7, 8, dan 9, bismillah, insya Allah Bu Anggi mau memberikan sedikit pesan atau motivasi buat kalian. Di dunia ini itu nggak ada yang nggak bisa kalian lakukan kalau kalian itu mau berusaha sama belajar. Kalau kalian sering berpikir atau belajar itu susah, sulit, nggak ada yang sulit. Kalau di awal kalian nanemin mindset kalian itu sulit, kedepannya pasti sulit. Jadi minta tolong mulai sekarang rubah mindset kalian. Kalau kalau yang namanya belajar itu nggak sulit. Kalau kalian misalkan bertanya pada diri kalian sendiri, Bu, aku takut salah. Di sini kita semuanya belajar. Salah itu nggak apa-apa. Insya Allah kalian atau teman-teman kalian atau guru-guru di semua insya Allah akan meluruskan atau membenarkan kalian. Dua, saya sepakat tadi kalau yang namanya sholat itu kebutuhan. Sholat bukan kewajiban. Seburuk apapun kalian, sejelek apapun kalian, atau sekurang-kurangnya kalian, kalau kalian sholat, insya Allah itu akan menolong kalian. Karena sholat itu adalah obat buat kehidupan kalian. Kalau kalian pernah membandingkan diri kalian, oh kok kehidupan saya seperti ini ya, kehidupan si A itu enak, nggak seperti saya. Jangan seperti itu. Karena di sini kita ada Allah, Rek. Nggak usah minder, nggak usah meremehkan diri kalian sendiri. Kalau kalian mau, kalau kalian semangat, kalau kalian berusaha, insya Allah kalian bisa. Jadi yakinlah sama diri kalian sendiri. Semangat buat kalian semuanya di sini. Amin, insya Allah. Insya Allah semua guru-guru di sini, semua warga sekolah Mugaru di sini mendukung kalian, menyemangati kalian dan mendoakan kalian. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan buat perwakilan wali kelas 7. Saya ingin tahu wali kelas 8 yang mana wali kelas 8? Angkat tangan. Ibu yang senior. Berikan penyemangat tambahan. Mereka di sini bukan sekedar siswa jenengan, mereka adalah anak panjenengan. Maka orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan siswanya sebagai sumber pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami wali kelas 8. Baiklah anak-anak hebat Mugaru, saya kira kalian adalah punya semangat yang besar. Terlihat ketika mereka yang datang pagi hari itu menunjukkan bahwa kalian ada semangat untuk belajar, menuntut ilmu lebih banyak lagi dan ingin mengejar cita-cita setinggi langit. Nah, semoga dengan semangat pagi kalian datang ke sekolah itu menumbuhkan kalian untuk ingin belajar ilmu yang lebih baik lagi. Dan yang berikutnya, janganlah kalian suka membanding-bandingkan temannya, sehingga dengan membanding-bandingkan temannya itu akhirnya kalian apa?
mengucilkan temannya, membuli temannya ya. Satu bahasa kita adalah sama. Yang membedakan kita adalah apanya Nana? Yang membedakan kita di mata Allah adalah iman dan takwa kita ya. Jadi kita semua sama, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk saling silaturahmi, saling mengenal, saling bertegur sapa. Jangan merasa hebat sendiri. Oleh karena itu jalin ukhuwah sesama teman, baik kakak kelas, adik kelas, supaya tidak ada pembeda. Itu dari kami, wakil dari kelas 8. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, beribadah, dan menuntut ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali kelas 9 yang mana? Angkat tangannya, saya pengen tahu. Bapak wali kelas 7, oke, kelas 9, yang paling senior saja. Terima kasih banyak anak solih solihahnya Mugaru, wabil khusus kelas 9. Kelas 9 ini tinggal hitungan bulan ya nak ya. Tinggal hitungan bulan kamu ada di Mugaru. Tanggung jawabnya besar. Yang pertama menjadi kakak tertua di kelas ini. Kamu punya adik kelas berapa? 8. Punya adik kelas berapa nak? Kelas 7. Kamu akan menjadi figur, kamu akan menjadi contoh. Jika contohmu itu baik, insya Allah akan mengalir terus pahalanya selama itu dilakukan oleh adik-adik. Insya Allah juga akan mempermudah anak-anak mencapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Untuk itu waktu yang sangat singkat, waktu yang tidak bisa diputar kembali, mohon ada perubahan karena pagi ini anak-anak sudah menerima banyak ilmu dari Ustadz, gitu ya. Pesannya Bu Nur gak banyak, manfaatkan waktu dengan baik. Jika tidak ada uzur syar'i, jangan sampai anak-anak tidak masuk sekolah. Ya, kerjakan yang baik-baik. Sesuatu yang kamu lakukan akan kembali ke kamu sendiri. Bu Nur terima kasih untuk anak-anak kelas 9 yang sudah banyak perubahan karena Bu Nur mengajar seluruhnya sama dengan Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar kelas 9. Harapannya Bu Nur pulang dari sekolah ini nanti muslim yang baik, muslimah yang baik adalah adanya perubahan yang lebih baik. Besok akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu kembali ke tempat, pesan hanya satu. Indonesia itu ada 3 tipe guru. Yang pertama ada yang namanya guru nyasar. Dia nggak bisa mencintai profesinya. Ketika dia bekerja, ada bel pulang berbunyi, dia pengen cepat-cepat pulang. Itu guru nyasar. Guru nyasar nggak mungkin bisa menghipnotis anak-anak. Guru nyasar nggak mungkin bisa menciptakan vibrasi ke anak-anak. Yang kedua, di Indonesia itu ada yang namanya guru bayar. Guru bayar itu ketika garap sertifikasi banter nih ngajar lemes. Guru bayar itu nih tanggal 1 semangat, tanggal tua lemes. Itu guru bayar. Tapi saya percaya jenengan termasuk yang ketiga, yaitu guru sadar. Guru yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Guru yang bisa menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Guru yang mengatakan ke anak-anak, punyalah mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar. Sehingga anak-anak Mugaru semuanya punya mental percaya diri. Wali kelas yang hebat adalah wali kelas yang mampu menjadikan kelasnya sebagai sumber pahala. Jenengan apal ulang tahun arek-arek sak kelas, jenengan apal masalah arek-arek sak kelas, karena jenengan anggap sebagai anak jenengan sendiri. Kalau tidak dengan jenengan, dengan siapa lagi mereka curhat? Sakno lho Bu, kula niki nangani anak-anak pang yo ten warung kopi boten ten griyane, karena saya tahu dia nggak mungkin mau saya bantu kalau nggak di warung kopi. Saya nangani anak-anak kecanduan game online juga, saya sambil main game online. Kok jangan kira saya nggak bisa main Mobile Legends, saya bisa. Karena saya banyak menangani anak-anak kecanduan Mobile Legends, banyak sekali. Iya, kalau zaman kita dulu mainnya gobak sodor ya Bu ya.
petak umpet, kelereng. Sekarang anak-anak mainnya HP, apalagi rumahnya nggak ada kehidupan, ya pasti akan kecanduan Mobile Legend. Saya tahu itu. Bu, jadilah wali kelas yang mampu menjadikan kelas sebagai keluarga. Tepuk tangan buat wali kelas hebat yang luar biasa. Boleh kembali ke tempat. Terakhir saya panggil Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah. Boleh tepuk tangan buat Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah. Kenapa saya panggil Waka Kesiswaan? Karena Waka Kesiswaan itu waka yang paling dekat dengan anak-anak. Dia selalu berangkat paling pagi, pulang paling malam. Biasanya Waka Kesiswaan itu seperti itu. Lalu saya panggil juga Kepala Sekolah. Silakan ke depan, Kepala Sekolah. Tepuk tangan buat Kepala Sekolah hebat Anda dan Waka Kesiswaan Anda yang luar biasa. Saya ngerti ya, Waka Kesiswaan itu adalah waka yang paling sayang dengan anak-anak, yang paling cinta dengan anak-anak. Saya yakin Bapak jenengan itu berangkatnya paling pagi, pulangnya paling malam, nggih Pak nggih. Nemani anak-anak dengan rasa cinta, nemani anak-anak ekstra, nemani anak-anak ada kegiatan, nemani anak-anak IPM. Maka Waka Kesiswaan itu harus punya rasa cinta yang paling tinggi dengan anak-anak. Dari hati yang paling dalam, berikan pesan tambahan untuk mereka agar mereka layak hebat, layak percaya diri. 1 menit Pak, 2 menit. Terima kasih. Orang tua yang baik itu orang tua yang tidak selalu mengiyakan apa yang dilakukan anak-anaknya. Orang tua akan bilang tidak, akan bilang yang agak keras, akan bilang jangan kalau melihat anak-anaknya itu berbuat yang tidak baik. Maka dari itu Pak Nur sebagai Waka Kesiswaan, kalau misalnya melihat kalian berbuat yang kurang baik, Pak Nur akan berkata tidak, akan berkata jangan. Karena apa? Karena Pak Nur sayang kalian semuanya. Terakhir, kepala sekolah yang hebat adalah kepala sekolah yang mampu menjadikan sekolahnya sebagai sumber pahala. Kepala sekolah yang hebat adalah kepala sekolah yang mampu menjadikan gurunya sebagai keluarga. Dia hafal ulang tahun guru-gurunya, hafal ulang tahun stafnya, hafal ulang tahun semua yang karyawan-karyawan yang ada di sini. Karena menganggap semua guru adalah keluarga. Kepala sekolah yang hebat adalah kepala sekolah yang mampu menjadikan sekolah ini sebagai sumber pahala. Jenengan termasuk lama di sini, maka 350 anak ini jadikanlah sebagai sumber pahala. Dari hati yang paling dalam, 1 menit 2 menit berikan pesan tambahan untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang luar biasa, tentu saya doakan kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, anak-anak yang kelak bisa menjadikan orang tua kalian tersenyum bahagia. Maka kita punya Allah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin. SMP Muhammadiyah Tigawaru. Dengan semangat SMP Muhammadiyah Tigawaru, Mugaru, Mugaru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, berkarya dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pulang. Saya pamit Pak Kepala Sekolah, saya pamit semua guru-guru, saya pamit ya. Jadikanlah anak-anak sebagai sumber pahala. Jangan sampai di sekolah nggak ada kehidupan. Wis no omah kono kehidupan, no sekolah nggak ada kehidupan. Rek, kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kira-kira kalian bosan mau ndak, Rek? Kita ketemu lagi, kamu sudah di ITS, di UNER, di Brawijaya, di UGM, di UI. Lalu kelas 9 besok kalian bilang gini, Pak Afif, saya sudah diwisuda dalam keadaan percaya. Saya diwisuda dalam keadaan mentalnya bangga dengannya, namanya pro. Bukan nilainya tapi prosesnya. Terima kasih dari saya. Saya juga kader Muhammadiyah, saya anak IMM, saya anak IPM, saya anak pemuda Muhammadiyah. Saya bangga dengan sekolah Muhammadiyah. Terima kasih dari saya. Bila iftabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke